jadi sekarang kita akan ke taman makam. Yuk ikutin terus. A few moments later. Halo guys, kita sudah berada di Taman Makam Curastana. Jadi pantengin terus video kami. Bye-bye. Pada kali ini, kita berkunjung ke Taman Makam Curastana yang berlokasi di Jalan Pahlawan Singaraja. Nah, Taman Makam Curastana ini sebenarnya adalah rangkaian dari pemindahan abu para pejuang setelah pengabenan jenazah para pahlawan yang diadakan pada tanggal 17 Agustus 1950. Sehingga Taman Makam Pahlawan ini hanya sebagai tugu peringatan untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Selain itu, terdapat juga banteng kedaton sebagai simbol semangat para pejuang dalam melawan penjajah. Hai, jadi sekarang kita sudah berada di Taman Bung Karno. Patung Insinyur Soekarno dibuat untuk menghormati jasa-jasanya sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia dan Presiden pertama Republik Indonesia. Patung Insinyur Soekarno ini sering ditempatkan di berbagai lokasi, salah satunya di Taman Bung Karno. Patung Insinyur Soekarno penting untuk mengenang kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan, pembangunan bangsa, dan simbol semangat nasionalisme. Selain itu, patung ini juga berfungsi sebagai pengingat akan nilai-nilai perjuangan, keberanian, dan dedikasi yang ditunjukkan oleh Insinyur Soekarno dalam membangun Indonesia. Sekarang kita sudah berada di Monumen Museum Jagerage. Di Desa Jagerage, berdiri sebuah monumen puputan perang Jagerage mengangkat dua tokoh utama, yakni Gusti Ketut Jelantik dan Jero Jempiring. Di bawah patung tersebut, terdapat relief yang menceritakan perang Jagerage pada saat itu. Nah, ikuti terus yuk keseruan kita kali ini. Nah, sekarang kita sudah berada di Museum Peperangan Jagerage. Jadi kita di sini akan menjelaskan apa saja isi dari Monumen Peperangan Jagerage. Di Monumen Puputan Jagerage ini, banyak terdapat miniatur-miniatur yang digunakan untuk menceritakan bagaimana perjuangan para pahlawan untuk melawan penjajah dari Belanda.
Selain itu, terdapat juga patung-patung para pahlawan yang dibuat sebagai simbol perjuangan mereka dalam melawan penjajah. Nah, di sini terdapat miniatur yang menjelaskan pada tahun 1844 dagang Belanda terdampar di pantai Sangsip. Nah, wilayah kerajaan Buleleng dan terkena hukuman adat Tawang Karang. Hukum yang memberi hak kepada penguasa kerajaan untuk menguasai kapal yang terdampar beserta isinya. Kalian bisa lihat miniatur yang terdapat. Nah, pada perundingan antara kerajaan Buleleng dengan pihak Belanda untuk melepaskan hak Tawang Karang melalui sebuah surat perjanjian. Namun, surat tersebut tidak diizinkan oleh Raja Buleleng dan diroboh oleh I Gusti Kedeglantik. Bisa kita lihat pada miniatur yang terdapat di sini. Nah, jadi ini menjelaskan mengenai kedatangan ekspedisi militer Belanda yang dengan sengaja telah disertai oleh pasukan kerajaan Buleleng di pantai Sangsip. Nah, pada perundingan antara kerajaan Buleleng dengan pihak Belanda untuk melepaskan hak Tawang Karang melalui sebuah surat perjanjian. Namun, surat tersebut tidak diizinkan oleh Raja Buleleng dan diroboh oleh I Gusti Kedeglantik. Bisa kita lihat pada miniatur yang terdapat di sini. Pada miniatur ini menjelaskan terjadinya pertempuran pertama pasukan I Gusti Kedeglantik beserta pasukan di desa Jagerage dengan siasat perang-perang Supit Surang. Benteng yang dikelilingi parit dengan sangga membuat pasukan Belanda menyerah dan mundur dari Buleleng. Formasi yang digunakan saat pertempuran itu makara tempur. Formasi tempur berbentuk dam atau makara. Dalam miniatur ini menjelaskan kembalinya ekspedisi militer Belanda ke Batavia setelah kekalahan pada perang di desa Jagerage. Nah, pada tahun 1849,
ekspedisi Belanda kembali ke Buleleng dan berlabuh di Sangsit dan pelabuhan Buleleng. Nah, pada kali ini dengan kekuatan yang lebih besar guna untuk menyerang kembali kerajaan yang ada di Buleleng. Nah, bisa kita lihat pada miniatur yang ada di sini, yaitu tentara Belanda kembali ke Buleleng untuk menyerang kembali kerajaan yang ada di Buleleng. Nah, jadi di sini menjelaskan mengenai perang rebutan terjadi kembali di Desa Jageraga dengan mengerahkan pasukan besar-besaran. Nah, di sini ada pertempuran yang secara habis-habisan menyebabkan kekalahan pasukan Buleleng. Namun di antara mereka tidak ada satupun yang melarikan diri. Nah, Jero Jembiring yang menggantikan posisi Igusti Ketujelantik gugur bersama pasukan kerajaan pada tanggal 19 April 1849 di Jageraga. Nah, sementara Igusti Ketujelantik gugur dalam perjalanan ke Karangasem, tempatnya di Desa Seraya. Nah, ini salah satu contoh dari senjata yang digunakan pada masa penjajahan saat itu, yaitu bambu runcing. Nah, di sini juga terdapat keris yang digunakan untuk melawan penjajah pada saat perang tersebut. Dan menggunakan bambu runcing dan keris, pasukan Buleleng juga menggunakan senjata tombak untuk melawan pasukan Belanda.